Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Bapak dan Ibu penilai sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Jessi Adinal Barlan, SKPM MSI, salah satu dosen Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia IPB University. Video ini saya buat dengan tujuan sebagai pengajuan penilaian untuk sertifikasi dosen tahun 2025 yang saya ikuti. Semenjak saya menjadi dosen pada tahun 2015, saya sudah tergabung dalam tim pengajar mata kuliah perubahan sosial. Mata kuliah perubahan sosial ini merupakan mata kuliah 2 SKS yang membahas mengenai teori dan dinamika perubahan sosial melalui pendekatan partisipatif. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diajak mengkaji konsep, penyebab, dan bentuk perubahan sosial berdasarkan teori struktur fungsional, konflik, modernisasi, dependensi, dan bahkan teori sistem dunia, dengan beberapa topik yang dibahas seperti topik gerakan sosial, teknologi, globalisasi, pembangunan berkelanjutan, serta peran aktor sosial. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini dirancang interaktif melalui diskusi, studi kasus, dan refleksi kritis terhadap isu-isu sosial kontemporer di berbagai level, baik itu mikro, meso, dan makro. Adapun CPMK mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguraikan urgensi dan implementasi struktur sosial dan perubahannya dengan benar, mampu menganalisis dengan tepat pengertian, penyebab, dan akibat perubahan sosial dari level mikro hingga makro, mampu membandingkan dengan tepat berbagai perspektif atau teori perubahan sosial dalam menganalisis fenomena perubahan sosial, dan terakhir mahasiswa mampu melaksanakan pemetaan sosial dari perspektif struktur sosial dan perubahan berencana bagi masyarakat yang tepat. Mata kuliah ini menggunakan berbagai pustaka dan menggunakan juga pustaka dari tim pengampu dan tentunya saya pribadi terkait dengan kondisi perubahan desa untuk memperkaya materi yang saya bawakan. Dalam perkuliahan ini, saya membawakan mata kuliah ini dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, baik secara online maupun offline. Selama pengajaran, saya menggunakan metode active learning dengan komponen penilaian dari mata kuliah ini meliputi UTS dan UAS 20% masing-masing, aktivitas partisipatif 20%, dan tugas akhir 40%. Mata kuliah ini terdiri dari 14 pokok bahasan dari teori hingga implementasi dari penggunaan teori tersebut dalam menganalisis perubahan sosial, dan yang akan saya bawakan hari ini adalah mengenai pengertian perubahan sosial. Baik Bapak Ibu, berikut adalah video pembelajaran dengan topik pengertian perubahan sosial. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Ya, rekan-rekan, hari ini kita akan berdiskusi mengenai tentang pengertian perubahan sosial setelah minggu lalu kita membahas soal urgensi dan ruang lingkupnya. Tapi sebelum kita mulai diskusi dan pembahasan kita pada siang hari ini, kita berdoa dulu sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Ya, sebelum dimulai juga saya mengingatkan jangan lupa teman-teman absen untuk hadir pada mata kuliah siang hari ini melalui IPB Mobile masing-masing ya. Nah, baik rekan-rekan, hari ini itu kuliah kita tentang pengertian, ada 7 kontennya ya, yaitu pertama tentang tujuan pembelajaran, lalu fenomena perubahan sosial itu apa gitu ya, kemudian pengantar perubahan sosial itu apa, dan komponen perubahan sosial diskusi sampai dengan kesimpulan. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah mahasiswa mampu menganalisis pengertian perubahan sosial pada fenomena perubahan sosial melalui diskusi kelompok dengan tepat. Jadi di ending dari perkuliahan ini teman-teman akan ada kasus dan teman-teman berdiskusi untuk menjawab pertanyaan dari kasus tersebut. Nah, sebelum kita mulai, saya pengen mengingat nih, teman-teman masih ingat nggak urgensi perubahan sosial? Boleh minta tolong di-scan, ambil HP-nya, di-scan barcode-nya. Nanti ada muncul beberapa pertanyaan. Silahkan dijawab. Udah di-scan dulu? Udah di-scan dulu semuanya? Bisa? Oh, udah, silahkan dimulai. Nanti kita ngeliat hasilnya di sini ya. Ada 2 pertanyaan, silahkan. Hampir semuanya 100% bisa menjawab. Tepuk tangan buat kita. Oke, baik, kita lanjutkan ya.
Oke, baik teman-teman. Ternyata teman-teman masih mengingat urgensi perubahan sosial ya. Urgensi perubahan sosial adalah untuk menuju kenapa kita harus belajar perubahan sosial, karena kita punya tujuan mencapai pembangunan nasional. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, mari kita saksikan dulu terkait dengan video perubahan sosial ini. Zaman telah berubah dan zaman akan terus berevolusi setiap tahunnya. Kemajuan ilmu teknologi merupakan sesuatu yang tidak dapat kita hindari. Teknologi akan terus berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Teknologi sangat berperan penting di kehidupan yang kita jalani sekarang ini. Dengan terjadinya perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu teknologi, masyarakat menjadi lebih mudah beraktivitas dan mendorong masyarakat untuk berpikir lebih maju. Dulu kita menggunakan helm sebagai kendaraan, sekarang kita menggunakan mesin sebagai kendaraan. Namun, tidak semua perubahan yang terjadi selalu bersifat kemajuan. Munculnya media sosial dan alat-alat komunikasi yang serba efektif dan efisien dapat menghasilkan individu yang mementingkan dirinya sendiri, bahkan dapat memudahkan budaya-budaya yang digunakan sehari-hari. Teknologi sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah perekonomian. Teknologi digital yang kini semakin berkembang mau tidak mau memaksa manusia juga ikut berubah. Masyarakat tidak perlu lagi pergi ke bank untuk mengambil uang tunai. Uang telah berada di dalam genggaman. Kini, uang berubah menjadi uang digital. Dengan semua perubahan dan perkembangan yang terjadi, generasi muda sekarang ini memang harus mengimbangi kemajuan teknologi yang akan terus berkembang. Jangan sampai menjadi korban hal negatif dari teknologi. Kita sebagai generasi milenial harus mampu mengolah teknologi yang ada dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Nah, teman-teman setelah menyaksikan video tadi, ada nggak yang ingin menyampaikan pendapat? Kira-kira apa sih perubahan sosial itu? Boleh angkat tangannya. Oh, banyak ya. Nah, Mas Rivaldi ya, silakan. Ya, kalau tadi saya melihat memang ada dua aspek ya Bu, dari perubahan sosial yang teknologi dan dari segi ekonomi. Jadi saya lihat bahwa perubahan sosial itu ada beberapa cirinya ya Bu. Tadi contohnya adalah ada dari awalnya ada perubahan penggunaan teknologi seperti misalnya tadi yang contohkan adalah ada motor, mungkin dulu adalah andong ya Bu namanya. Yeah. Sekarang karena ada teknologi ada perubahan, berarti kan dari perubahan sosial itu ada gejala tuh perubahan sehingga mempengaruhi sistem sosialnya gitu ya. Dan kemudian baru tuh dari perubahan itu juga, tapi tadi ada beberapa hal yang dari perubahan karakter sistem sosialnya, maka nanti terlihat tuh dari perilakunya, kemudian juga akan berubah dari segi sikap dan lain-lainnya. Nah, tapi juga tadi ada satu poin penting yang saya dapat, itu adalah bahwa perubahan sosial itu juga tidak selalu pada hal positif gitu ya Bu. Tadi juga ditekankan ada hal-hal negatifnya gitu ya, bahwa tapi bukan berarti teknologi itu atau perubahan itu juga satu hal yang ditakutkan, tapi justru kita harus mungkin waspada terhadap perubahan itu. Artinya harus memilah juga gitu bagaimana perubahan sosial itu ya bisa lebih diterapkan dengan bijak. Itu mungkin Bu yang bisa saya rangkum dari apa yang tadi video yang kami saksikan bareng-bareng. Oke, terima kasih Mas Rivaldi, betul ya. Jadi apa yang Mas Rivaldi sampaikan tuh betul. Jadi perubahan sosial itu sebenarnya adalah gejala perubahan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya gitu ya. Ada juga perubahan dia bisa meliputi perubahan struktur gitu ya. Bisa juga meliputi perubahan kultur gitu ya. Jadi perubahan sosial itu luas ya, dan apa sih yang membedakan dia dengan perubahan teknologi atau benda-benda lainnya? Misalnya gini ya, meja itu tadi atau misalnya papan tulis, tadinya kita pakai papan tulis, sekarang kita pakai LCD. Itu berubah alatnya, tapi perubahan sosial itu adalah bagaimana sih manusia gitu ya berubah karena adanya perubahan-perubahan tadi. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, perubahan sosial itu sudah lama menjadi perhatian ilmuwan sosial. Kenapa? Karena perubahan sosial itu normal dan berkelanjutan dan pasti terjadi karena memang manusia itu selalu berubah gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman
sering dengar ada teman kalian bilang, kamu kok berubah sih sekarang gitu ya. Itu memang pasti terjadi, nggak ada orang yang tidak berubah gitu ya. Karena perubahan sosial itu tidak dapat diubah lagi kalau dia sudah terjadi, tidak dapat ditahan dan tidak dapat ditarik kembali. Makanya sangat penting untuk mengawal perubahan sosial. Sehingga sekarang gitu ya, pertanyaannya lebih kepada bukan ada atau tidaknya berubah, tetapi bagaimana perubahan, apa yang berubah, bagaimana kecepatan, tingkat, dan lain-lain. Kenapa? Karena perubahan sosial itu pasti akan kita hadapi. Nah, dalam menganalisis perubahan sosial, biasanya kita dibantu dengan 6 komponen perubahan sosial, yang pada siang hari ini kita akan fokus 2 gitu ya, identitas dan level perubahan sosial. Jadi apa sih identitas? Identitas itu adalah fenomena sosial yang berubah, misalnya pola interaksi, pola perilaku, struktur kekuasaan, tingkat produktivitas, stratifikasi, dan lain-lain. Tadi, kalau meja kayu berubah jadi meja besi gitu ya, itu bukan perubahan sosial, itu perubahan. Tapi perubahan sosial adalah misalnya, bagaimana sih pola perilaku orang yang tadinya pakai meja kayu menjadi meja yang besi. Misalnya kalau pakai meja kayu, suka diukir-ukir bisa gitu ya, begitu ada meja besi, pola perilaku itu berubah gitu ya, itu contohnya. Nah, level perubahan sosial itu bisa sampai masyarakat dan bisa juga individu. Jadi perubahan sikap, kepercayaan itu juga masuk dalam konteks perubahan sosial. Nah, pada siang hari ini gitu ya, kita fokus pada identitas dan level perubahan sosial. Untuk itu, di sisa waktu perkuliahan ini saya minta teman-teman ya untuk menyaksikan video ini lalu membentuk kelompok ya, berdiskusi, membahas apa sih identitas perubahan dari video ini. Lalu tentukan satu kata saja gitu ya, yang nanti kita akan masukkan ke Mentimeter, apa identitas perubahan dari video ini gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Aman. Oke. Baik, kita saksikan videonya. Setelah itu silahkan teman-teman membentuk kelompok ya, di tempat saja, bisa dengan teman kanan dan kirinya. Baru setelah itu berdiskusi. Baik, saya mulai videonya. Kamu masih berpikir kalau membangun bisnis di kota besar itu susah? Tunggu sampai kamu ketemu Ulung. Ulung punya usaha kerajinan anyaman rotan. Karena tidak ingin berhenti di daerahnya saja, Ulung ingin berjualan di kota. Untuk itu, Ulung butuh modal tambahan. Sayangnya, untuk ke kota dan bank terdekat, Ulung harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Ulung juga kesulitan untuk melakukan transaksi non-tunai karena belum punya rekening bank. Tapi, Ulung nggak menyerah karena dia punya senjata andalan. Smartphone, 91% penduduk Indonesia memiliki ponsel, dan 47% diantaranya adalah pemilik smartphone. Meskipun Bank di Indonesia cuma bisa menjangkau 36% penduduk dewasa, tapi tingkat kepemilikan smartphone yang tinggi jadi peluang untuk berinovasi ke ranah digital. Lewat smartphone, Ulung menemukan layanan pinjaman modal usaha dari startup fintech B2B Lending. Ia juga bisa buka rekening dan bertransaksi tanpa perlu datang ke bank. Yang awalnya hanya ingin berjualan di kota terdekat, Ulung bisa jualan ke seluruh Indonesia lewat marketplace online. Menurut kamu, apakah teknologi memang dapat berperan untuk meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat Indonesia? Sampaikan gagasanmu lewat DBS Young Economist Stand Up. Pilih Oke, baik. Rekan-rekan silakan berkelompok, lalu analisis ya, kira-kira apa sih identitas perubahannya, satu kata aja. Tadi jangan lupa ya, jangan sampai nggak bisa membedakan antara perubahan dengan identitas perubahannya. Nanti setelah menemukan identitasnya, silakan masuk ke Mentimeter, lalu tuliskan satu kata perubahan tersebut. Oke teman-teman, ini adalah hasil dari diskusi teman-teman ya, menarik ya. Kalau kita lihat tuh dari sini ada tiga teratas ya, yang paling gede kan, perilaku, teknologi, dan interaksi gitu ya. Memang tiga hal ini paling terkait dengan video tadi, tapi yang menjadi identitas itu yang mana sih? Yang menjadi identitas itu adalah pola perilaku. Jadi ada perubahan pola perilaku. Kenapa sih bukan teknologi gitu ya? Atau interaksi juga oke lah ya, karena memang posisinya masuk. Kenapa sih bukan teknologi? Karena teknologi itu bukan identitasnya, karena dia adalah sumber perubahannya. Jadi dalam menganalisis fenomena perubahan sosial, penting untuk bisa membedakan identitas, sumber, dan dampak. Nah, untuk sumber dan dampak akan kita bahas pada pertemuan minggu depan gitu ya. Terima kasih rekan-rekan, semoga teman-teman memahami ini. Nah, sebelum kita tutup, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, memberikan refleksi dan kesimpulan? Oke, karena sisi sebelah sini udah, silahkan Mas Ali, silahkan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada Bu Desi. Pada kesempatan kuliah kali ini adalah tema yang cukup menarik tentang perubahan sosial. Tadi kita melihatkan bahwa ternyata poin inti dari perubahan sosial ini adalah perubahan perilaku dari masyarakat. Walaupun tadi ada video yang memperlihatkan yang dilihat oleh kita bersama-sama bahwa teknologi atau perubahan teknologi itu menyebabkan perubahan pada masyarakat. Seperti tadi contohnya, misalnya di mana masyarakat zaman dulu menggunakan hewan sebagai alat transportasi. Tadi ada delman atau andong, kemudian berubah menjadi mesin atau saat ini menggunakan kendaraan seperti mobil, motor. Itu adalah salah satu perubahan sosial atau perubahan perilaku pada masyarakat. Kemudian selain bentuk yang berubah pada masyarakat, ternyata ada tadi yang menarik itu di video kedua adalah perubahan fungsi, di mana masyarakat dulu itu ketika berkomunikasi itu kan langsung ketemu, tetapi pada saat ini dengan perkembangan teknologi masyarakat itu menggunakan media sosial atau sosial media untuk berkomunikasi. Kemudian ketika melakukan transaksi dulu itu harus pasar dulu, istilahnya harus bertemu, tapi sekarang ini dengan perkembangan teknologi itu ada yang namanya smartphone, HP gitu. Kita selain smartphone itu fungsinya untuk berkomunikasi, ada yang bisa menyatakan yang dulunya jauh, bisa memangkas jarak, tapi saat ini kita juga bisa melakukan transaksi di handphone atau di smartphone. Nah, itu adalah salah satu bentuk perubahan sosial dari segi fungsi. Jadi Bu, itu adalah dua poin utama yang saya dapatkan dari kuliah hari ini, yaitu bagaimana perubahan sosial ini selain mengubah perilaku tapi bisa juga mengubah fungsi-fungsi. Dan tadi ada satu lagi yang terlewat itu tadi dari segi komponen kan ada perubahan itu yang menyangkut individu dan ada juga perubahan itu yang menyangkut harusnya masyarakat. Itu sih. Cukup sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ali ya, betul ya. Tadi kita sudah mulai menyimpulkan ya. Jadi perubahan sosial itu adalah perubahan, tadi kalau Mas Ali bilang perubahan fungsi-fungsi, salah satunya betul sekali karena di dalamnya juga ada struktur ya, fungsi dan peran dari seseorang, kemudian pola perilaku, nilai, hubungan sosial masyarakat dari waktu ke waktu. Dan tadi yang paling penting adalah identitas perubahan dan sumber atau penyebab perubahan sosial adalah dua konsep yang berbeda, adapun sumber dan perubahan akan kita bahas pada perkuliahan minggu depan. Nah, terima kasih rekan-rekan. Dari saya, perubahan sosial bukanlah hasil dari satu langkah besar, tapi dari ribuan langkah kecil yang terus bergerak menuju keadilan. Semoga perkuliahan pada siang hari ini tidak hanya menginspirasi teman-teman untuk bisa menganalisis perubahan sosial, tapi bisa juga menggunakan nantinya perubahan sosial untuk pembangunan nasional ke depannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, selamat siang.